Semua bisa, nggak mungkin. Kalau tekanan publik sangat kuat untuk Iya. tidak membangun IKN dengan APBN, duit dari mana untuk bangun IKN? Artinya orang masih melihat bahwa Jawa hari ini masih menjadi kunci di 2024. Jadi sesepuh-sesepuh Jawa ini juga mulai khawatir dengan generasi ke depannya, jangan sampai budaya Jawa itu hilang. Makanya sekarang lagi trending tuh kan, wong Jawa ojo hilang Jawa nih. Sosok capres seperti apa yang kemudian nanti akan dipilih oleh rakyat Indonesia? Makanya kata Aidit itu, Jawa harus kita ribut. Jawa adalah kunci. Contoh aja ya, saya pun nggak yakin IKN itu akan dilanjutkan oleh presiden penerusnya Jokowi. Ganjar, Prabowo misalnya yang dianggap paling dekat, Ya nggak mungkin lah mas. karena Semua bisa, nggak mungkin. Kalau tekanan publik sangat kuat untuk Iya. tidak membangun IKN dengan APBN, duit dari mana untuk bangun IKN? undang-undangnya sudah ada loh. Ya undang-undang tinggal undang-undang. Dikepresin nanti itu. Kayak presiden. Contoh aja dulu kita bikin Batam teritori, nggak diterusin, begitu reformasi kan, ya kan? Oh enggak, jangan beratin APBN. Nah kalau ada tekanan nanti, misalnya Mas Ganjar jadi presiden, dia sama-sama PDI, teriaklah, ditekanlah bahwa ini nggak boleh dibiayain pakai APBN. Mau ngomong apa? Iya. Kan sedangkan pemimpin itu yang tadi saya adalah pencipta populisme. Maka dia akan mencari suara mayoritas publik itu arahnya Ya, iya. condong kemana? Kemana? Misalnya mayoritas publik mengatakan tidak setuju membangun IKN dengan APBN. Apalagi ketiga kandidat ini masih berpeluang kalau misalnya mereka terpilih akan maju lagi periode kedua Nah itu kan. dia. Mereka Buat pasti apa? akan mengamankan apa yang mereka Legasinya mereka. dapat waktu itu gitu ya, Waktu untuk itu, mereka kan. perpanjang. Iya kan? Saya aja kalau jadi presiden belum tentu mau ngurusin IKN, malah saya nggak terusin. Tapi sebelum jadi presiden memungkinkan untuk saya akan lanjutkan gitu ya Mas Arif. Nah pasti ketika presiden karena untuk menarik suara katanya pendukungnya Jokowi, saya akan melanjutkan program Jokowi. Oh. Kan nggak semua programnya Pak Jokowi itu bagus. Ya kan? Contoh misalnya kereta api yang dari B2B berubah jadi G2B, Iya. ya kan? Terus biayanya bengkak, ya kan? Berhutang, ya kan? Nah karena ini negara udah keluar duit ya mungkin itu dilanjutkan, ya kan? Tapi untuk untung kan belum tentu. Dalam era hari ini ya, kontemporer ya, era modern hari ini kan kita semangatnya sebenarnya sudah anti rasialisme ya. Iya. Artinya kita tidak membedakan agama, suku, adat. Tapi kenapa dalam politik yang justru menjadi epicentrum dalam bernegara, kok rasa-rasanya kita tidak pernah lepas dari doktrin bahwa Jawa Jangan. tuh pegang kunci gitu loh. Ya pasti karena orangnya paling banyak, Faktornya itu. iya kan? Dan juga dimanapun. Politik di dunia nggak bisa lepas dari yang namanya politik identitas. Contoh di Amerika, berapa ratus tahun baru lahir Obama. Berapa ratus tahun Amerika berdemokrasi, ya kan? Apa mungkin misalnya di Cina terpilih presiden Cina yang bukan suku Cina, kan nggak mungkin. Iya. Atau Jepang kan nggak mungkin, ya kan? Itulah politik identitas yang memang kita bawa secara alami di dalam tubuh kita. Itu nggak bisa dihindari. Nggak bisa. Meskipun kita semua Karena sedang gini loh. against bahwa hilangkan politik identitas gitu misalnya. Karena budaya itu terbawa dari keluarga kita. Oke. Kalau agama kan bukan dari orang tua kita, dari luar. Budaya itu terlahir dari suku yang kita suku di mana suku kita yang berasal. Ya kan? Nah, ketika memilih juga yang sama dengan satu suku itu. Ya kan? Tetapi ada menurut saya ya, ada Iya. yang aneh. Misalnya tadi
80% nggak mau ngikutin pilihan Jokowi, ya kan? Bahwa Jokowi itu dulu merepresentasikan orang Jawa yang sangat Jawanis, iya. Ya kan, Prabowo kurang Jawani, ya kan? Akhirnya Jokowi menang di tanah Jawa, ya kan? Menang di Jawa Timur, di Jogja, Jawa Tengah. Ya, kenapa Prabowo menangnya di Jawa Barat dan Banten? Itu juga ada mitosnya, Mas Viga. Apa? Karena Parahyangan Banten itu merepresentasikan kerajaan Pajajaran, Pasundan ya. Pasundan. Lah musuhnya siapa? Majapahit. Nah, Majapahit itu merepresentasikan Pantura di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur. Kalau mau ditanya bukti Mas Arief, kok Mas Arief ngomong politik identitas sarah? Nggak sarah. Sekarang saya tanya, ada nggak di Jawa Barat Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk? Nggak ada. Ya kan? Jadi memang sentimen itu udah dibangun gitu loh. Sentimen permusuhan Dan itu antara Pajajaran dengan Majapahit itu terwariskan secara dan natur, berlanjut, iya, gitu loh. Makanya ke depan mudah-mudahan Gubernur Jawa Barat mau memberikan nama di sebuah jalan di daerah Jawa Barat itu Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, gitu loh. Di daerah Jawa ada nggak jalan Pajajaran gitu? Ada Malah ya. ada, tapi di Jawa Barat tuh nggak ada Jalan Hayam Wuruk. Jalan Hayam Wuruk. Tapi atau kita berdiskusi ini kan semangatnya bukan untuk memecah antara justru warga yang bukan memecah, agar mereka sadar gitu loh, bahwa ini adalah epos-epos lama, mitos-mitos lama yang harus terus diharmonisasi lagi. Kita harmonisasi bahwa nggak ada lagi yang namanya kalau dalam politik itu orang Jawa, orang Sunda, orang Kristen, orang Islam, hanya ada Indonesia kebersamaan, membangun bersama. Jadi kita pertegas bahwa semangatnya kita ceritakan historikalnya, ya kan, bagaimana kondisi politik kita saat itu secara geografis itu memang ada keterbelahan di situ. Tapi hari ini kita menyemangati bahwa itu harusnya sudah dihilangkan. Dihilangkan, misalnya kan nggak bisa dihilangkan, dalam sejarah diceritakan kan penyerbuan Gajah Mada ke Pajajaran, misalnya secara licik, ya kan, ketika ratunya putrinya Pajajaran dibawa tanpa bawa senjata di Pitaloka, diserang sama Majapahit, dibunuh rajanya di situ kan, tanpa senjata. Nah itu sejarah kan terus diajarkan, ya kan. Tetapi inilah tugas guru untuk mengatakan itu sejarah dulu. Hari ini kita seperti apa? Hari ini kita tidak seperti itu, tetapi adalah bangsa Indonesia yang menjadi satu dari berbagai suku. Kerajaan sudah tidak berlaku lagi. Tapi sudah banyak warga Indonesia yang menikah antara orang Jawa dan orang Sunda. Itu bisa nggak jadi bisa pemantik juga, gitu? Bisa juga, ya kan. Tapi kan apa ya, yang namanya di tanah Jawa itu ya seperti itu kejadian. Jadi kalau saya dapat orang Sunda itu sama saja memecah mitos Majapahit dan Pajajaran. Ya kan. Nah, jadi kalau memang dapat seperti itu, Mas Riga, ya kan. Pilihan politik itu tidak lepas dari juga pengaruh keluarga, pengaruh adat, pengaruh budaya untuk memilih seseorang. Dan Mas Arief melihat 2024 ini suasana apa namanya ya? Bukan Java sentris, apa istilahnya ya? Artinya orang masih melihat bahwa Jawa hari ini masih menjadi kunci di 2024. Akan selamanya. Karena faktor kuantiti penduduknya. Dan adatnya masih terjaga. Oke. Ya, apalagi kalau di medsos tuh kita lihat kan, ada lagu-lagu kan Mas Riga. Ya. Wong Jawa ojo lali Jawane. Ya. Wong Jawa ojo ilang Jawane. Itu kan sebuah penguatan kepada generasi yang sekarang, bahwa kamu orang Jawa jangan sampai hilang budaya Jawamu. Budaya ewu pakai ewu, budaya Jawanya jangan sampai hilang. Unggah-ungguhnya. Kan gitu, Mas. Iya. Ya kan? Dan hanya lagu itu yang banyak beredar di medsos kan. Meskipun itu konteksnya positif, tapi kemudian pada term yang lain itu bisa membangun apa namanya? Sentimen Sentimen kebudayaan dan mencintai kebudayaan.
Ya Jadi kan, apalagi overproud terhadap daerah itu juga apalagi berbahaya. di tengah-tengah kebudayaan paling gampang masuk ke sebuah negara lewat medsos. Ya Iya, kan? iya. Jadi sesepuh Jawa ini juga mulai khawatir dengan generasi ke depannya, jangan sampai budaya Jawa itu hilang. Makanya sekarang lagi trending tuh kan, wong Jawa ojo hilang Jawa nih. Karena ada kekhawatiran itu. Ada kekhawatiran dan Tapi itu kekhawatiran itu bukan karena dari daerah lain ya, tapi bukan dari luar, budaya negeri luar. kan. budaya di Saya luar pernah Indonesia. mendengar Mas Arief bahwa sebenarnya yang ditakutkan oleh para founding father kita. Founding father itu bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahkan entah itu dari zaman Soekarno maupun Soeharto di Presiden 1 dan 2 ini, yang tantangan terbesar kita itu kan sebenarnya bukan lagi melawan suku A, suku B daerah, Ya. tapi ada semangat internasionalisasi. Sehingga budayanya jadi sifatnya multikulturisme itu Ya. berbasis pada budaya internasional gitu kan. Jadi dijadikan standar umum. Jadi ketika orang Eropa, orang misalnya Amerika atau misalnya orang Asia di luar Indonesia gitu kan memiliki budaya yang kemudian jadi trending. Kalau bahasanya orang-orang sekarang, Ya. itu akan menjadi budaya kita bersama nanti akhirnya. Itu kan nggak terlepas dari sebuah teori yang mengatakan teori konspirasi. Oke. Teori konspirasi Barat bagaimana menekuk negara-negara seperti Uni kita, Soviet waktu itu ya. ya kan? Mm-mm. Yaitu dengan masuknya kapitalisme. Oke. Ya kan, kapitalisme itu kan sebenarnya pahamnya paham kebebasan, Mm-mm. baik dalam kebebasan ekonomi, di mana negara tidak boleh ikut campur, bukan hanya ekonomi. Ketika kebudayaan menjadi fungsi ekonomi ya harus bebas. Negara hanya watchdog waktu itu Ya kan, misalnya kan, kalau dibilang sebuah kebudayaan mempunyai nilai ekonomi, ya harus bebas. Dan hari Tidak ini boleh. budaya internasional Dan budaya-budaya itu mulai sangat masuk. komersil sekali hari ini. Contoh ya. aja kan, kenapa? Apa itu band Barat, bandnya Korea, BTS, terus apa lagi tuh? Tapi kalau BTS di Indonesia kasusnya lagi Lagi rame di Menko Info. Ada apa yang namanya tuh? Blackpink. Blackpink. Ya kan? Itu kan sudah memasuki. Apakah itu sesuai dengan budaya-budaya Indonesia? Kalau di Indonesia budayanya di wilayah saya black red. Black red ya. Madura itu kan hitam Black dan red, merah. black merah ya. Coreng-coreng. Bukan loreng hitam ya. Iya. Ya kan? Kalau sekarang berubah loreng hitam. Loreng hitam. Ya kan? Enggak, hitam putih. Hitam putih, hitam putih. Kan? Bukan Jadi, saya bukan hitam putih, ini saya netral. merah ya. Oh, Merah putih. merah putih Indonesia. Pak Mahfud. Oh iya. Mahfud di Madura juga. Iya, artinya budaya-budaya apa bahasa Kona sekarang tuh pop culture. Iya, paham kebudayaan, kebebasan kebudayaan itu dari Barat itu ya, asalnya kan dari Barat. Yes. Itu dibawa karena adanya kapitalisme. Oke. Ya. Nah, sampai hari ini negara yang bisa mempertahankan kebudayaannya itu hanya Cina. Oke. Dia mengerti tentang serangan kapitalisme, ekonomi, juga mengerti tentang serangan kapitalisme sosiologinya dan budaya. Coba lihat deh, ya. Nggak ada orang Cina mau ngomong Inggris, tapi kita dengan bangganya berbahasa Inggris, ya kan? Juga sama elitnya, Mas Riga. Tapi kan nggak salah, itu kan memang bahasa, atau saya salah kalau misalnya mengartikan bahwa ya kita wajib dong bisa belajar bahasa Inggris yang di. Jangan kira Xi Jinping nggak bisa bahasa Inggris, dia sekolahnya di Australia. Oke. Tapi pernah jangan nggak? hilang budaya. Ya itu, ojo bahasa hilang Indonesianya. budayanya. Ya kan? Lihat Presiden Xi Jinping ketemu Donald Trump, ketemu Biden, ngomongnya bahasa dia sendiri. Iya kan? Apalagi bahwa China itu orangnya banyak di dunia bahasanya kan. Artinya kan banyak yang berbahasa. Artinya kita Mandarin. memahami bahasa internasional itu penting. Penting. Sebagai bahasa pergaulan Tapi bukan kita ikut-ikutan. Oke. Juga elit-elitnya, Mas. Ya. Coba ya Mas, ya lihat ya. Baik itu akademisinya, ya baik itu politisinya, selalu bawa-bawa namanya Amerika terus. Misalnya contoh yang kemarin mengatakan ada bajingan tolol gitu kan. Menurut John Rowe kata dia kan. Menurut filsufin, kok kamu nggak pernah bilang menurut filsafat Jayabaya gitu kan. Menurut filsafat Ronggo Warsito. Apa kurang? Hah? Ronggo Warsito itu memprediksi bahwa
Indonesia itu ada besi muter-muter, kereta api. Itu besi muter-muter ya? Ya kan? Ono besi muter-muter, kereta api. Ya kan? Artinya kita tidak kehilangan sosok-sosok yang Filosofnya. sangat filosofis yang sejak Ya kan? dulu sudah ada gitu. Banyak kan misalnya Amin Rais, wah itu menurut penulis Amerika ini, menurut ini. Kok kamu nggak bilang penulis tentang Empu Barada ya? Gitu Kenapa kan? harus referensinya dari Kenapa mereka? referensinya mereka? Kok kamu nggak bereferensi tentang Empu Sindok? Ya kan? Kok kamu nggak bereferensi misalnya tentang Empu Gandring? Betul. Ya kan? Apa kurang cara berpolitik kerajaan-kerajaan kita dulu dengan kerajaan-kerajaan barat? Nggak kurang. Dan terbukti bisa mengusir Ya kan? penjajah juga. Makanya saya selalu tuh kalau ngomong di media, di mana nggak pernah saya bawa-bawa orang-orang barat ngomong ngapain amat. Ya, jadi saya ada pernah berdiskusi sama teman saya di TV. Saya bilang, Mas, itu kan dari barat Mas, nggak bisa diterapin di sini. Ya orang sono makan gandum kita makan sego Mas, nggak beda. Udah sego digoreng pakai Lah telur iya. kerupuk. Wah. Ya kan, Bisa jadi pesan kan nggak? memang kadang-kadang elit-elit kita itu mau apa namanya justru menggambarkan tuh tentang wah hebat loh misalnya Machiavelli, wah hebat loh John Rawl gitu kan, wah hebat come on, lebih hebat budaya kita. Saya sepakat sama Syarif karena Amerika aja 100 tahun berdemokrasi masih seperti itu. Kita Lah, ya iya. yang hari ini sudah mau 78 tahun. Nah itu Kita ya kan? menurut saya kita kedewasaan kita dalam berdemokrasi malah Lah, harusnya maka jadi itu. rujukan. Ya kan, merujuk wah ini menurut ekonomi, teori ekonomi, come on, ekonomi adalah Jangan kemon, ayo. Ya Kalau kan? kemon bahasa barat. bahasa barat. Nah, jadi ayo. Lihat gitu kan ya. Lihat. Ya. Ekonomi itu adanya di Indonesia, adanya di Asia. Bukan di barat. Ya kan? Tapi adanya di Asia. Oke. Makanya kenapa ekonomi Indonesia bisa tumbuh di saat Covid? Karena ekonomi itu sudah menjadi budayanya orang Indonesia. Percaya nggak Mas Rika? Apa? Bahwa ekonomi itu udah menjadi budayanya kita. Seperti Contoh wae ngene Mas. Ya, kalau di kampung kita lagi ngopi makan goreng pisang sembari ngerokok. Ya opo tetangga lewat nggak kita panggil, terus dibagi. dibagi. Ngene mampir. Nah, Ngopi makan pisang, ngopi beli gula, beli kopi, konsumsi. Pabriknya laku, berproduksi. Nah itulah ekonomi. itu kalau istilahnya dulu Bung Karno ekonomi gotong royong. Bukan, jadi Bukan, itu ya? the culture of economy. Budaya ekonomi itu adanya di orang Asia. Oke. Ada lagi suku misalnya di daerah Palembang. Kita bertamu, kalau kita nggak makan yang disajikan dia justru tersinggung. Ngomel-ngomel, ya. Ya kan dia tersinggung. Kok kamu udah kita kasih makan enggak kan? Nah kalau di barat kan nggak ada budaya bayar membayarkan. Ya kan? 17 tahun kamu sudah menyat dari rumah. Ya kan saudara ya lu gua. Ya berbeda sama misalnya di Indonesia. Seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan misalnya di badan usaha milik negara. Dia itu bekerja bukan hanya untuk diri dia atau untuk istri dia, untuk anak dia. Bisa untuk ibunya, bisa untuk mertuanya, bisa untuk adik iparnya atau kakak iparnya atau keponakannya. Kalau sekarang istilahnya generasi sandwich. Lah iya. Itu apa? Budaya ekonomi biar apa? Hasilnya nyebar. Gitu. Oke, menarik. Ya kan? Jadi memang budaya Indonesia itu sebenarnya budaya yang sangat positif. Budaya yang gotong royong. Ya kan? Ketika orang membawakan tentang budaya dibilang rasis. Padahal sebenarnya ya itu adalah kearifan lokal kita yang harus Justru yang ngomong rasis itu you berpaham kebebasan. Kalau benar nggak? Kalau menurut saya berarti ini sebenarnya adalah konsekuensi positif dari kita sebagai negara kepulauan. Karena Ya. geografis kita yang bersifat maritim kepulauan inilah yang menyebabkan kita mau nggak mau ya harus menerima kultur yang beraneka ragam dan kemudian jangan kemudian ini dianggap sebagai sentimen rasial. Iya nggak boleh. Tapi ini kemewahan kita sebagai Indonesia. Justru dalam perbedaan itulah timbul yang namanya kekuatan, persatuan, saling mengerti, saling menghormati. Itu Maka, aja. Calon presiden 2024 adalah orang yang mempersatukan. Yang mempersatukan, yang bisa diterima.
oleh seluruh pihak. Gitu loh Mas. Menarik. Ya kan? Jadi terakhir Mas Arief, prediksi Mas Arief sebagai orang yang berkecimpung di dunia politik dan juga sebagai praktisi budaya, sosok capres seperti apa yang kemudian nanti akan dipilih oleh rakyat Indonesia? Kalau saya inginnya sosoknya seperti Pangeran Diponegoro. Oke. Karena kalau kita pakai teori MDH, Marxis ya, materialisme dialektik historis, keadaan material hari ini, negeri ini mirip ketika Mataram di zaman Diponegoro, di mana Raja Mataram itu berselingkuh dengan Belanda, bekerja sama, ya kan, untuk memeras rakyatnya. Sawah-sawahnya diambil, pajaknya ditinggiin, dan lebih pro kepada asing. Maka itulah Diponegoro memberontak, melakukan pemberontakan terhadap kerajaan, juga menghadap pemberontakan terhadap Belanda untuk membela rakyat kecil yang ditindas sama kekuatan asing. Hari ini terjadi, tanah-tanah tambang kita dikuasai asing, rakyatnya tetap miskin di daerah tersebut, ya kan? Bener nggak? Terus akan membangun IKN dengan APBN, lah APBN duit dari mana? Dari pajak. Untuk dapat pajak, untuk dapat APBN itu dari mana? Pajak yang tinggi, ya dicekek pajaknya rakyatnya, kan mirip kayak dulu. Maka presiden ke depan ini harus punya sosok dan semangat seperti Pangeran Diponegoro, seperti Sultan Hasanuddin, ya kan, seperti Sisingamangaraja, ya kan, yang melawan asing untuk membela rakyat, rakyat kecil yang dibela, gitu kan. Ada kayak Sultan Tirtayasa nanti kan, harus lahir seperti itu, ya. Jadi memang ini yang kurang dari pemimpin-pemimpin kita, belajar dari pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu. Ya, nggak kalah hebat gitu loh, mengajarkannya gitu loh kan. Kita harus belajar dengan Sakera, orang Madura tuh Mas, yang membela buruh di perkebunan, Carok demi membela rakyat, ya kan, nggak kalah gitu loh, nggak kalah kepahlawanan di Indonesia untuk dicontoh sebagai pemimpin yang berpihak kepada rakyat. Jangan yang dicontoh justru kepemimpinan Belanda, meresin rakyat, ngambil lahan rakyat, yang terjadi kan hari ini Mas. Dan budaya kita kan bukan budaya ekspansionis ya, Lah, artinya iya. kita tidak pernah menjajah. Iya, jadi dulu kalau zaman Belanda itu, Belanda bawa orang-orangnya pengusaha untuk menguasain kebun-kebun pribumi, kebun-kebunnya Indonesia. Nah nanti bayar pajak ke POC. Ya. Nggak kan sama kayak sekarang. Ya kan, berbeda sama Diponegoro, berbeda sama Sultan Hasanuddin, berbeda sama Patimura, yang memang berada di pihak rakyat. Ya. Gitu loh Mas. Menarik Mas Arief, tapi nanti kita bisa lanjutkan lagi di next episode. Terus kita akan bedah sebenarnya Pangeran Diponegoro ini sosok yang seperti apa di era dulu, dan kenapa kok hari ini sepertinya dari ketiga calon ini berusaha mengidentikan Iya, diri ketiga mereka. calon ini kan kalau menurut saya ya secara kekuatan spiritual ya, dia ini ingin menarik Kioni, energi daripada Diponegoro. Oke. Ya, Mas Anies dulu megang pusakanya Diponegoro, dipulangin dari Belanda. Pak Prabowo mau mindahin kuburan Diponegoro, tapi nggak disetujui oleh HB10. Mas Ganjar ziarah ke tempatnya, kuburannya Pangeran Diponegoro. Oke. Nah Gitu ini kan. ini suatu hal yang menarik. Nanti kita akan bahas lagi. Ada apa sih dengan Pangeran Diponegoro kok begitu diminati oleh Ya mungkin nanti ketiga Mas calon presiden? 100-200 tahun lagi Jokowi Mas yang jadi Yoninya gitu kan. Jangan 100 tahun kemudian atau 150 tahun kemudian rakyat Indonesia kepengen presiden yang kayak Jokowi gitu kan. Nah, kan bisa jadi gitu loh kan. Iya. Nah, makanya jadi pemimpin itu harus menanamkan sebuah kebaikan, sejarah dan track record yang baik yang akan dikenang terus oleh anak cucunya. Gitu loh. Oke, nah bicara soal anak cucu berarti kan bicara soal generasi muda nih Mas. Iya. Jadi kita ini kan di ngomong politik ini memang karena banyak penontonnya atau pemirsanya itu adalah teman-teman dari generasi Z yang usianya muda-muda. Ini kita hadirkan, bukan kita hadirkan sih, mereka nongkrong bareng lah di sini diskusi kopi ini. Jadi di belakang kamera ini mereka juga nyimak. Nampaknya ada salah satu atau salah dua mungkin yang
pengen nanya langsung sama Mas Arif. Oke. Apalagi nih soal historis kan mereka gak jauh nih rentang waktunya. Saya aja jauh gitu kan. Banyaknya belajar itu ya, game. Game. Nah, kita panggilkan. Bukan kita panggil, siapa yang mau datang? Nah, di sini Mas. Nih. Iya. Nah, ada kursi sudah disiapkan. Ya. Sama Mas siapa? Mas Egi. Mas Mas Egi. Egi, gimana Mas Egi kabarnya? Alhamdulillah. Ya. Tadi gini Pak, saya tertarik tuh sama obrolan presiden yang dari Jawa. Ya. Kenapa sih banyak itu selama ini yang dimunculkan atau yang naik untuk mimpin ke Republik itu dari Jawa? Mungkin waktu itu ada, tapi kayak tadi Bapak bilang masa jabatan tuh nggak panjang. Iya. Ada hubungannya nggak sih sama cerita-cerita raja zaman dulu yang bilang dari Jawa tuh satu penyebaran ini jadi kunci untuk menyatukan semua Nusantara, Majapahit dulu. Iya. Terus juga ada kayak tadi Mas Riga nyebut Jawa adalah kunci gitu. Iya. Itu mungkin ada hubungannya nggak sih Pak? Atau bisa nggak sih di luar orang Jawa sendiri tuh jadi pemimpin gitu? Jadi gini, ya sebenarnya jadi pemimpin di Jawa, ya mau jadi gubernur di Pulau Jawa itu gampang, ya dibandingkan jadi gubernur di luar Jawa. Kenapa? Tokoh-tokoh dari Jawa yang muncul menjadi calon presiden. Karena mereka diuntungkan misalnya dengan keberadaan media. Ya, apalagi dalam demokrasi itu adalah the power media kuncinya. Ya, kalau orang sudah jadi media darling, populer, dan akan jadi pilihan. Ya, karena dia diuntungkan dengan adanya pemberitaan yang lebih masif dibanding misalnya saya jadi gubernur Papua atau gubernur Kalbar. Gak ada TV-TV sama koran-koran di zona lokal. Nggak terceritakan tuh kemampuan kita membangun Kalbar. Itu satu. Yang kedua, APBN-nya gede. Ya kan? Jadi sangat gampang membangun Pulau Jawa dibandingkan membangun Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi atau Papua gubernurnya. Itu satu. Yang kedua adalah infrastrukturnya sudah lengkap, Mas. Ya kan? Rakyatnya banyak, penduduknya, tapi infrastrukturnya lengkap, rakyatnya banyak, tapi secara skill, secara pendidikan jauh melebihi saudara-saudara kita yang di luar Jawa. Ya makanya muncul teruslah pemimpinnya dari Jawa. Nah kalau mitos-mitos itu yang kerajaan-kerajaan bawa Majapahit menyatukan Jawa, itu masih jadi pertanyaan sejarah, Mas. Karena Majapahit pun runtuh. Ya. Artinya tidak superior seperti Inggris. Yang sampai sekarang yang masih sampai ada. sekarang kan, Ya, betul. ya kan, menjadi penjajah dunia kan, emperornya kan. Nah, Majapahit sendiri runtuh kok. Apa hebatnya? You nggak bisa mempertahankan legitimasinya sampai abad 2000, ya kan? Mengatakan menguasai Nusantara. Coba cari peninggalannya di Sulawesi, ada nggak? Di Kalimantan ada nggak? Kan nggak ada. Nah, itu bisa juga hanya sebagai mitos-mitos sejarah cerita untuk menjadi penguatan bahwa Jawa itu adalah leaders dari seluruh pulau. Pada kenyataannya, ya kan, dulu Belanda juga, ya waktu menjajah Indonesia itu pusatnya di Jawa, pembangunan ekonominya lebih besar di Jawa dibandingkan misalnya di Sumatera atau di Kalimantan. Kalimantan malah sama sekali nggak ada. Sulawesi, ya kan, memang perkebunan di Sumatera, ya kan, tapi infrastruktur yang dibangun lebih banyak di Jawa. Kereta api cuma dikit kan di Jawa. Jadi kan melegitimasinya di Jawa lah sebagai dulu bekas kerajaan mungkin kan, diserang sama Belanda ke sini. Sementara di Kalimantan nggak ada kerajaan, gitu kan, mau diserang apanya gitu kan. Nah itu penyebabnya. Ya. Makanya kata Aidit itu Jawa harus kita ribut. Jawa adalah kunci, ya kan? Karena memang penduduknya yang banyak. Untuk keluar kepemimpinan dari Jawa itu ya itu. Lebih susah mana coba? Mimpin Sumatera Utara kayak Edi Rahmayadi dengan APBD yang kecil dibandingkan mimpin Jakarta. Jadi gini, gubernur-gubernur di tanah Jawa tidur aja jalan asal nggak korupsi, gitu kan, gitu loh. Ya kan, karena ada fasilitas yang sudah mumpuni, ya kan.
istilahnya ya monyet aja di gubernur bisa jalan. Ya kan gitu loh. Oke. Ya kan? Gimana Mas? Ya sudah. Ya kan? Silakan dari Nah, pertanyaan saya. Iya kan? Meskipun kita juga punya harapan besar bahwa semua rakyat Indonesia dari manapun pasti punya harapan dan kesempatan untuk Iya jadi mungkin pemimpin di saja Mas Indonesia. nanti ada anak transmigran yang di Sumatera Utara atau di Kalimantan, di Papua bisa terpilih sebagai presiden di suatu Iya. hari. Oke. Dia memimpin misalnya memimpin Riau. Terus Riau kayak Singapura, kepengen Wah, dong kita punya luar biasa. presiden kayak gubernur Iya. Riau nanti kan gitu. Ya harapan Gitu kita kan? semua putra-putri Indonesia, Indonesia nih bilangnya Bisa, ya, punya gitu. kesempatan yang Misalnya sama. nanti yang mimpin IKN maju, gubernurnya, oh kita pengen lu punya presiden kayak gubernur IKN. Ya. Jadi. Gitu. Oke. Terima Ya kan? kasih. Ya. Bang Riki. Ya. Dan Mas Arief Wiono, kita sudah Sama-sama Mas ngobrol Riga. enak, seru, dan kayaknya mungkin kita akan lanjut lagi mungkin di next episode. Ya. Kita bahas nih soal Pangeran Diponegoro tadi ya. Dan untuk Besti Ngompol jangan lupa untuk mengikuti kanal YouTube kami yang ada di Poskota Network dan juga Peto Network. Tapi jangan lupa juga buat yang belum follow, segera follow di akun Instagram kita yakni @ngompol.politik ya. Jadi Mas Terima Arief kasih, juga Mas follow, Riga. saya juga sudah follow, kita Pasti ketemu follow. lagi. Makasih Iya. semuanya. Terima kasih, kita Yo. akan ketemu lagi di next episode. Tetap pantengin highlight kami di Instagram dan konten sepenuhnya ada di YouTube. Sampai jumpa. Sampai jumpa.